Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Aditya Rahmat Fajar dari kelas 12 IPA B. Jadi, di sini saya akan berkampanye mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Topik yang akan kita bahas yaitu 1. Pengertian narkoba, yang kedua, jenis-jenis narkoba, yang ketiga, efek samping penyalahgunaan narkoba, yang keempat, penyalahgunaan ditinjau dari sisi agama, sosial masyarakat, dan kesehatan. Yang kelima, faktor-faktor penyebab seseorang memakai narkoba. Yang keenam, cara menghindari narkoba. 1. Pengertian narkoba. Apa sih itu narkoba? Narkoba, narkotika, dan obat-obatan, yaitu zat atau obat baik bersifat ilmiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Yang kedua, jenis-jenis narkoba dibagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Narkotika golongan 1, seperti ganja, opium, dan tanaman koka, yang sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa diantaranya seperti morfin, alfa-prodinina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Dan yang ketiga, yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Jenis narkotika tersebut diantaranya 1. Narkotika jenis sintesis, yang kedua narkotika jenis semi-sintesis, yang ketiga narkotika jenis alami. Yang tiga, efek samping dari penggunaan narkoba. 1. Halusinogen, bisa mengakibatkan halusinasi. Yang kedua, depresan, bisa menekan sistem syaraf pusat. Yang ketiga, stimulan, efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan jantung dan otak bekerja lebih cepat. Yang keempat, adiktif, menimbulkan efek kecanduan. Yang kelima, kematian, pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh pada kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Yang keempat, penyalahgunaan ditinjau dari sisi agama, sosial, masyarakat, dan kesehatan. Penyalahgunaan dapat ditinjau dari 3 sisi tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan ditinjau dari agama. Narkoba dapat merusak tubuh, baik jiwa, raga, akal, maka penggunaan narkoba merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam agama. Yang kedua, penyalahgunaan yang terjadi di peristiwa masyarakat, seperti di lingkungan keluarga, suasana nyaman yang terganggu, putus sekolah, atau menganggur karena dikeluarkan dari sekolah, gangguan mental, dikucilkan oleh lingkungan, masa depan suram, dan merepotkan orang yang ada di sekitar. Yang ketiga, penyalahgunaan ditinjau dari kesehatan, gangguan pada paru-paru, sering sakit kepala, gangguan pada jantung, mual, dan kecemasan dapat menyebabkan kematian. 5. Faktor-faktor penyebab seseorang memakai narkoba. 1. Keinginan untuk mencoba, ingin sampai beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi, ketergantungan. Yang kedua, menggunakan narkoba sebagai gaya hidup, lifestyle. Yang ketiga, pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya, pergrup, dipaksa, diancam, dijebak, akhirnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, tekanan kerja, tekanan belajar, sehingga mencari cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh, self endurance, melalui penyalahgunaan narkoba. Yang keenam, cara menghindari narkoba. 1. Fokus pada hal positif, selektif dalam pergaulan. Yang kedua, jangan pernah mencoba narkoba. Selesaikan masalah dengan benar. Ingat, masa depan bentengi diri dengan agama. Yang ketiga, tahap-tahap yang wajib dijalankan oleh pecandu narkoba adalah 1. Tahap rehabilitas media detoksifikasi. Pada tahap ini, pecandu narkoba akan diperiksa keseluruhan baik fisik maupun mental oleh dokter. Setelah itu memutuskan apakah pecandu tersebut perlu diberikan obat untuk mengobati gejala putus zat sakau yang diderita. Yang kedua, tahap-tahap rehabilitas non-medis. Pada tahap ini, pecandu narkoba mengikuti program rehabilitas tempat yang sudah disediakan dan menjalankan berbagai program seperti program terapeutik komunitas atau TC dan 12 step pendekatan keagamaan dan lain-lain. 3. Tahap bina lanjut, aftercare. Tahap ini, pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengikuti kegiatan sehari-hari.
Pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan. Selanjutnya, bekerja sama dengan BNN. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, BNN menggandeng para masyarakat untuk bekerja sama melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan pencegahan narkoba melalui kampanye anti narkoba. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 104, di mana masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. BNN menilai jika kampanye anti narkoba dilakukan secara bersama akan lebih efektif dan bisa didengar oleh banyak masyarakat lain, terutama kalangan muda. Dengan kerjasama ini membuat badan lebih mudah melakukan upaya pencegahan. Selanjutnya, ketika seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama. Dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, maka menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu 1. Faktor letak geografi Indonesia. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, faktor kemudahan memperoleh obat. Yang keempat, faktor keluarga dan masyarakat. Yang kelima, faktor kepribadian. Dan yang keenam, faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya. Ayo, kita generasi muda membantu pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia ini agar negara kita lebih maju dengan generasi yang cerdas dan sehat berguna untuk bangsa dan negara. Mungkin hanya itu saja kampanye yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.